Assalamualaikum, halo. Bertemu lagi bersama saya, di mana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang sangat menegangkan ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya guys, di mana di situ ada si Roni yang sedang mengintai Dewa, di mana Dewa di situ mau berangkat ke tempat pengadilan. Namun di sisi lain Dewa melihat dia yang sedang diganggu oleh si Tony, yang dimana si Tony disuruh oleh si Parah supaya Dewa terganggu di perjalanan. Akhirnya Dewa pun yang tadinya mau langsung bertujuan ke tempat pengadilan, namun karena melihat Lia, akhirnya Dewa pun menolong dulu Lia, dan terjadilah di situ pertengkaran antara si Roni dan Dewa hingga terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Dan alhamdulillah Dewa pun sangat mudah melawan bala si Tony dengan secepat mungkin. Namun di sisi lain Lia yang kena pukulan oleh anak buah si Tony, hingga akhirnya Dewa pun terpaksa harus membawa Lia ke rumah sakit, dan Dewa pun membawa ke rumah sakit terdekat di lokasi situ. Ketika sampai ke rumah sakit, Lia pun langsung dimasukkan ke ruangan IGD, dan singkat cerita Lia pun alhamdulillah berhasil diselamatkan, bahkan tidak ada gangguan apapun. Namun di sisi lain Dewa yang sangat kebingungan karena Dewa waktunya hanya sebentar lagi, apalagi Nana yang sudah menunggu di posisi pengadilan. Dewa pun di situ maksud untuk menelepon terhadap Nana, namun HP-nya yang rusak, termasuk HP Lia yang tidak ada, yang habis baterainya. Di situ pun kepanikan Dewa semakin menjadi-jadi, bahkan Dewa pun mencoba minjam ke rumah sakit. Malah penjaga teleponnya itu malah pergi karena sibuk. Lalu gak lama kemudian tiba-tiba Dewa pun melihat HP seseorang yang sedang dicas. Dewa pun bermaksud minjam dulu, namun orangnya gak ada, tapi Dewa terpaksa. Ketika Dewa megang HP orang lain yang sedang dicas, tiba-tiba datanglah orang yang punya HP itu dan menuduh pencuri. Hingga akhirnya satpam pun datang, Dewa pun dibawa. Namun alhamdulillah dokter yang telah memeriksa Lia menyetop terhadap satpam itu supaya melepaskan terhadap Dewa. Dewa pun sangat berterima kasih, dan Dewa pun menitipkan Lia terhadap dokter itu karena Dewa ada urusan yang sangat penting. Disingkat cerita, Dewa pun pergi untuk menyusul ke tempat mediasi. Bahkan Dewa pun menyetir mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali karena terburu-buru ingin cepat sampai ke lokasi di mana Nana di situ. Namun di sisi lain Dewa pun ternyata terjebak macet di tengah perjalanan. Akhirnya Dewa pun turun dari mobilnya, bahkan Dewa pun berjalan kaki karena terjebak macet. Di sisi lain Fajar yang telah memikirkan Lia karena dirinya merasa bersalah ketika Lia meng-SMS atau nelpon dirinya tidak mengangkat. Akhirnya Fajar pun mencoba menelepon ke kantor kerjanya Lia. Namun ketika Fajar nelpon, ternyata dari pihak kantor kerjaan Lia pun mengatakan jika Lia itu lagi mengambil barang, tapi sampai saat ini Lia tidak kembali ke tempat kerjanya, ke tempat travel itu. Maka dari itu Fajar pun kebingungan, merasa curiga, bahkan dalam hatinya merasa gak enak. Akhirnya Fajar pun coba berangkat ke tempat di mana Lia waktu nge-WA. Namun di tengah-tengah perjalanan ternyata Fajar bertemu dengan Dewa. Langsung Dewa pun sangat panik. Di situ pun Dewa menghampiri Fajar dan memberitahu keadaan Lia jikalau Lia ada di rumah sakit. Akhirnya Fajar pun berangkat. Bahkan di situ pun Fajar sangat berterima kasih, bahkan Fajar pun meminjamkan motor terhadap Dewa, hingga akhirnya Dewa pun memakai motor Fajar. Langsung cius berangkat Dewa untuk ke tempat pengadilan. Namun ternyata ya guys, dasar lagi di tengah-tengah perjalanan ketika Dewa memakai motor Fajar, tiba-tiba suruhan Pak Nopal. Akhirnya di situ pun mereka mencegat Dewa, dan Dewa pun terpaksa harus menghabisi komplotan yang tidak ada apa-apanya, hingga
disikat habis-habisan oleh dewa. Namun dengan adanya penyegatan itu, waktu telah habis, waktu mediasi perceraian telah habis. Dewa pun sampailah ke tempat pengadilan itu. Namun ternyata setelah dewa sampai ke pengadilan mediasi itu, tiba-tiba Nana sudah tidak ada di lokasi itu. Dewa pun berteriak-teriak memanggil Nana, bahkan sampai masuk ke dalam. Bahkan ketika di dalam, dewa pun menemukan Tuplu atau ciputnya Junior. Singkat cerita, kalau kemudian dewa pun gak banyak bicara, langsung pergi lagi menuju lokasi kontrakan Nana. Namun ketika pas di kontrakan Nana pun yang sudah pulang ke kontrakannya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu langganan Nana yang memesan bunga untuk bisa bertemu dengan dirinya. Akhirnya Nana pun pergi dari kontrakannya, dan dewa yang baru nyampe ke kontrakan sedangkan Nana baru saja pergi. Akhirnya dewa dan Nana pun gak jadi bertemu karena Nana baru saja pergi dari kontrakan, dewa baru saja datang ke kontrakannya. Bahkan ya guys, ketika Nana baru berangkat, tiba-tiba Nana ada yang ketinggalan. Nana pun muter balik lagi ke kontrakannya. Namun di sisi lain, dewa yang ingin membenarkan HP-nya, dewa pun pergi dari kontrakan Nana. Nana pun datang ke kontrakan dirinya. Gak jadi lagi bertemu antara dewa dan Nana. Singkat cerita, dewa pun membenarkan HP-nya ke konter yang terdekat di situ. Tiba-tiba si Roni yang melihat dewa sedang membenarkan HP-nya, di situ pun si Roni nelpon parah jikalau dewa ada di lokasi situ, bahkan sedang membenarkan HP-nya. Si Parah pun mencoba menyuruh si Tony untuk mengambil HP dewa. Di situ pun si Roni berusaha mengambil HP dewa, hingga akhirnya si Tony pun berhasil. HP dewa dicuri oleh si Tony. Di sisi lain, yang punya HP pun berteriak maling, hingga akhirnya dewa pun yang mengetahui jikalau HP-nya dicuri. Dewa pun mengejar si Tony, namun tidak diketahui karena si Tony memakai masker, hingga akhirnya dapat si Tony. Bahkan di situ pun dipukul oleh dewa. Ketika dewa menanyakan HP-nya, tiba-tiba temannya si Tony datang dan menendang dewa, hingga akhirnya dewa pun jatuh. Si Tony pun langsung kabur dari lokasi itu. Singkat cerita, HP-nya diberikan oleh si Tony terhadap si Parah, ibunya. Si Parah pun di situ sangat ketawa gembira, meskipun dalam hatinya meminta maaf terhadap dewa. Di situ pun lama kemudian ibunya dewa si Parah langsung meng-SMS terhadap Nana, karena pasti mengira Nana itu adalah SMS dari dewa, karena itu memang HP miliknya dewa, namun yang SMS-nya adalah ibunya si Parah. Singkat cerita, si Parah pun nge-WA terhadap Nana, dimana isi WA itu pertama, Nana harus tinggalkan kontrakan itu karena dewa sudah menyiapkan kontrakan yang baru. Kedua, jangan sampai tahu teman-teman Nana termasuk yang lainnya soal kontrakan yang baru. Nomor ketiga, HP Nana harus diganti sama sekali dan yang lama harus dibuang. Itu WA dari si Parah. Maka dari itu Nana pun menurut apa yang dikatakan dalam WA itu, karena Nana mengira jikalau yang WA itu adalah dewa. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya buku harian seorang istri ya guys, yang tentunya semakin charting ya guys. Makanya tonton terus BHSI DSCTV, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.